Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Fauzil Azim dari Prodi Sistem Informasi semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya, yaitu tentang basis data. Di sini saya membuat suatu proyek database berbentuk sistem informasi akademik pondok yang tujuannya mencatat data santri, ustadz, kelas, pelajaran, nilai, dan pengabdian secara terstruktur, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data akademik, mempermudah pencarian dan pelaporan data akademik secara cepat dan akurat. Adapun tabel dan relasinya, di sini saya menggunakan tabel santri, yang dimana tabel santri itu menyimpan data santri seperti NIS, nama, tanggal lahir. Adapun tabel kelas, di sini saya menyimpan data kelas beserta nama kelas dan wali kelas. Adapun tabel ustadz, saya menyimpan data ustadz seperti NIP dan nama. Adapun tabel pelajaran, saya menyimpan daftar pelajaran dan ustadz pengajarnya. Adapun tabel nilai, saya menyimpan nilai santri untuk pelajaran tertentu, dan tabel pengabdian menyimpan data pengabdian santri ke pesantren. Setiap tabel saling berelasi menggunakan foreign key sesuai konteks data. Sudah saya normalisasikan hingga 3NF dan tidak ada atribut bernilai ganda, tidak ada ketergantungan transitif. Di sini ada tabelnya entry relational diagram. Ini adalah tabel pengabdian. Primary key-nya adalah ID pengabdian dan foreign key-nya ID ustadz, yang dimana pengabdian berelasi dengan tabel ustadz, dan tabel pelajaran juga berelasi dengan tabel ustadz, nilai berelasi dengan pelajaran, nilai dengan santri, kelas dengan santri. Adapun tentang struktur tabelnya, saya menggunakan perintah create table untuk membuat struktur. Tipe data disesuaikan, contohnya varchar 50 untuk nama, date untuk tanggal lahir, int untuk id. Dan primary key-nya di semua tabel ada uniknya pada kolom NIS dan NIP untuk menghindari data ganda. DML dan constraint-nya, saya menggunakan perintah insert into digunakan untuk mengisi data awal, foreign key untuk menjaga konsistensi relasi antar tabel, cek pada nilai angka agar hanya menerima nilai 0 sampai 100. Contoh, insert into santri buka kurung NIS, nama, ID kelas, tanggal, garis bawah lahir, tutup kurung value. Di sini saya isi dengan NIS, nama, ID kelas, tanggal lahir. Dan view dan select. View pertama saya rata-rata nilai. Tujuan menampilkan rata-rata nilai di tiap semester, hanya yang nilai di atas 85 atau sampai dengan sama dengan 85. Query-nya contohnya create view nilai tinggi as, select NIS, AVG nilai angka as, rata nilai. From nilai group by NIS having AVG nilai angka lebih besar dari 85 sampai dengan 85. Titik koma. Adapun view kedua yaitu santri berdasarkan usia. Tujuan menampilkan santri diurutkan dari termuda ke tertua. Query contohnya yaitu create view santri urut usia as, select bintang from santri, order by tanggal lahir DESC, titik koma. Dan view ketiga, adapun select tambahan, saya menggunakan in menampilkan santri yang NIS-nya termasuk ke dalam daftar menu. Query contohnya select bintang from santri where NIS in buka kurung kutip, ini nomor NIS-nya, nomor NIS santri yang kita pilih. Selanjutnya itu adapun join, 3 join saya gunakan semua, yang dimana inner join menggabungkan tabel santri dan kelas untuk menampilkan nama santri dan nama kelas. Left join menampilkan semua santri dan nilai mereka termasuk yang belum punya nilai. Right now menampilkan semua pelajaran dan ustadz pengajarnya walaupun belum ada nilai. Selanjutnya manajemen transaksi. Yang skenario pertama itu transaksi berhasil, yang dimana insert data santri baru. Setelah kita insert dan datanya berhasil, kita commit dilakukan dan data tersimpan permanen. Dan
skenario kedua, transaksi gagal, yang dimana kita insert santri dengan NIS yang sudah ada dan akan gagal, kita lakukan rollback untuk kembali otomatis dan tidak disimpan. Menjamin integritas dan keamanan data. Hak akses, saya memberi akses kepada Ustadz untuk user. Hak aksesnya saya contoh query-nya select bintang from nilai, insert into santri, insert into pelajaran, update nilai. Tujuannya memberikan kebebasan input dan pengelolaan akademik sebagai Ustadz. Adapun hak akses kedua yaitu user santri yang dimana hak aksesnya select pelajaran, select nilai, where NIS sendiri, tidak bisa melakukan perubahan, reload only. Hak akses ini ditentukan dengan perintah grant. Sebagai penutup, kesimpulannya sistem telah memenuhi keseluruhan aspek basis data DDL, DML, constraint, view, join, transaksi, dan DCL. Struktur database terintegrasi, terjaga konsistensi dan keamanannya. Solusi tepat guna untuk lingkungan pesantren. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.